Bab 2155. Lihat, bagaimana kamu membidik. Semua orang segera mundur, tidak berani mengekspos dirinya sama sekali. Seorang pemanah mengerikan bersembunyi di kegelapan, setiap panahnya bisa membunuh. Tanganmu. Ketika beberapa murid melihat luka Penatua Ranggazeko, mata mereka tiba-tiba menjadi merah. Mereka tahu betul bahwa Penatua Ranggazeko memiliki lebih banyak luka daripada yang ini. Saya baik-baik saja. Penatua Ranggazeko menggertakkan giginya dan meminta orang-orang untuk mengambil bubuk obat dan menaburkannya langsung ke luka. Rasa sakit yang parah membuat tubuhnya mengejang, tetapi itu masih tidak membuatnya rapuh. Setelah membalut lukanya, Penatua Ranggazeko dengan hati-hati melihat ke kejauhan dan tidak menemukan pembunuh yang tersembunyi. Tapi kekuatan pemanah ini, dia bisa merasakan, bahkan meski dia yang keluar, dia takut dia akan tertembak oleh panah. "Jangan keluar, semuanya," kata Ranggazeko. "Pemanah ini terlalu mengerikan, sembunyikan dirimu. Semua orang yang keluar sekarang akan mati, dan dia tidak terkecuali." Tanpa diduga, orang-orang dari Sekte Pintu Langit telah memasang jebakan di sini, dan pemanah ini adalah penyergapan terbesar. Siapa yang bisa lewat? Apakah itu murid biasa atau master tingkat yang terua seperti dia? Satu panah dapat membunuh mereka. Penatua, jika ini terus berlanjut, tidak ada dari kita yang bisa mendaki gunung. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan memancingnya keluar. Teriak seseorang, memikirkan dirinya mungkin bisa menarik lawan untuk mengambil kesempatan mengkonfirmasi lokasi lawan. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar, dan Penatua Ranggazeko tidak sempat memanggilnya. "Jangan pergi." Sudah terlambat, dan orang itu sudah bergegas keluar. Tetapi hanya beberapa langkah keluar, ada suara menerobos di udara. Kaki murid itu sangat cepat dan dia sepertinya sudah siap, dan sosoknya menghindari panah pertama. Biarkan aku melihat bagaimana kamu membidik." Dia meraung dan bergerak ke kiri dan ke kanan dengan sengaja, dan untuk kedua kalinya, suara menembus udara datang lagi. Sebuah panah menembus jantungnya. Panah lain menembus kepalanya. Ceritan itu tiba-tiba berhenti. Mata Penatua Ranggazeko merah. "Tidak. Jangan keluar lagi." Dalam sekejap mata, beberapa murid hilang. Matanya merah, dan dia dengan tegas berkata, "Sembunyi. Jangan keluar. Jangan keluar. Ini adalah perintah." Dia ingin menyelamatkan orang-orang dari 5 sekte besar, tetapi dia tidak ingin melihat murid-muridnya sia-sia. Dari kejauhan, dia bahkan tidak tahu di mana pemanah itu berada. Jika dia keluar dengan terburu-buru, dia hanya akan mati sia-sia. Penatua Ranggazeko bernapas dengan cepat, memandang para murid, dan berulang kali berkata, "Jangan pergi untuk mati." Para murid berjongkok di belakang, semua memiliki mata merah, tidak menyangka akan berhenti di sini. Siapa pemanah misterius itu? Mereka belum pernah mendengar bahwa ada master seperti itu di Pintu Langit, yang begitu kuat. Kemudian, yang lain perlahan mengikuti, dan berhenti di sana, tidak berani melangkah maju. Setelah beberapa percobaan, hasil akhirnya ditembakkan oleh panah. Mereka tidak menyangka bahwa pemanah ini akan sangat mematikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa lewat. Siapa dia? Bagaimana bisa dia begitu kuat? Di mana dia? Yang harus kita lakukan adalah menemukan pemanah itu. Para tetua berkomunikasi dengan suara rendah, tetapi tidak ada seseorang pun bisa menemukan posisi pemanah. Arah penembakan berbeda beberapa kali, Anda tidak dapat mengubah tempat setiap kali, atau ada lebih dari satu pemanah. Wajah Penatua Ranggazeko serius. "Saya tidak mampu mendeteksinya." Dia sedikit tidak berdaya, dan sedikit cemas. Jika ini terus berlanjut,
mereka tidak akan bisa pergi ke pintu langit, dan ketika sekte lain menyerah dan menundukkan kepala mereka ke pintu langit, maka bahkan jika mereka pergi, itu tidak masuk akal. Bagaimana melakukan? Tidak ada cara sama sekali. Bab 2156. Leluhur. Beberapa tetua mengepalkan tangan mereka belum pernah begitu marah dan tak berdaya sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menggunakan orang untuk menarik senjata dan mengambil kesempatan untuk bergegas, tetapi mereka tidak dapat membantu para murid untuk mati. Orang-orang dari Sekte Gunung Hijau ada di sini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang, dan Penatua Rangga Zeko tiba-tiba mengangkat kepalanya. Orang-orang dari Sekte Gunung Hijau ada di sini. Bagaimana mereka bisa datang? Master Sekte Yuga dan yang lainnya ada di sini. Dan Grey Z itu. Grey Z. Mendengar nama Grey Z, Penatua Rangga Zeko tiba-tiba merasa lega, rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya saat Grey Z datang dan semua masalah akan terpecahkan. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Segera, Grey Z datang, dengan Arya Yuga dan Andre Yuga serta Arthur Yuga di sampingnya. Master Sekte Yuga, saya tidak menyangka Anda akan datang. Penatua Rangga Zeko berkata. 6 sekte utama kami dulu menargetkan Sekte Gunung Hijau, tetapi sekarang Anda di sini untuk menyelamatkan orang. Setiap orang memiliki kepentingan komunitas sendiri. Arya Yuga mengangguk. Jika Ginting Hugo berhasil, maka Sekte Gunung Hijau saya tidak akan memiliki hasil yang baik. Saya di sini bukan untuk kalian. Dia berkata dengan sangat langsung, tidak ada yang disembunyikan. Penatua Rangga Zeko mengangguk, masih bersyukur di dalam hatinya. Hanya saja kita tidak bisa melakukannya sekarang. Dia menunjuk ke hutan di sisi yang berlawanan. Ada tempat yang tinggi. Aku tidak tahu berapa banyak pemanah yang sembunyi. Itu terlalu akurat. Beberapa murid kami sudah mati. Dia menunjuk dirinya sendiri, tangannya, dengan potongan kain di atasnya, telah diwarnai merah dengan darah. Arya Yuga meliriknya dan mengerutkan kening. Pemanah yang bahkan Rangga Zeko tidak bisa melarikan diri. Kapan pintu langit memiliki master seperti itu? Ini agak repot, apakah hanya ada satu jalan naik gunung? Tanyanya. Ya, masih ada jalan ke belakang gunung, tapi itu dipotong oleh orang-orang pintu langit, jadi saya hanya bisa naik dari sini. Ginting Hugo harus menunggu 4 sekte lainnya untuk menyerah, dan mengendalikan mereka setara dengan langsung mengendalikan 5 sekte dan hanya mendengarkan perintahnya. Dengan cara ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Penatua Rangga Zeko berkata, saya bahkan lebih khawatir bahwa bukan Ginting Hugo yang mengendalikan segalanya. Di belakang layar, itu adalah Master Caplang. Inilah yang paling dia khawatirkan. Pemanah. Grey Z melirik beberapa orang, lalu menatap hutan kecil di jalan di depan. Matanya seperti pemindai inframerah elektronik, dan dia melihat beberapa kemungkinan lokasi sekaligus. Pada pembunuhan sembunyi-sembunyi seperti itu, Grey Z adalah leluhurnya. Dia tidak berbicara omong kosong, dia hanya berjalan keluar, wajah Penatua Rangga Zeko berubah drastis. Grey Z. Apa yang kamu lakukan? Grey Z mengabaikannya, mengambil langkah, dan ada suara menerobos udara. Punggung tetua Rangga Zeko sedikit dingin, apakah Grey Z akan mati? Anak panah itu melesat keluar, tapi Grey Z bahkan tidak melihatnya, dia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit dan menghindari panah itu. Panah itu dipakukan ke kaki Grey Z, kurang dari 10 cm, Rangga Zeko dan yang lainnya tercengang. Grey Z tidak berhenti, dan terus bergerak maju, hanya gerakan tubuhnya yang berubah, yang membuat orang tidak dapat paham karena sangat aneh. Di telinga,
Suara menembus udara terus berlanjut, dan panah terus menembak ke arah Grey Z. So. Tapi Grey Z, seperti berjalan-jalan di halaman, seperti berjalan di taman belakang rumahnya sendiri. Panah-panah itu, seolah-olah takut padanya, semuanya dihindari, dan bahkan pakaian Grey Z tidak disentuh. Ini. Penatua Rangga Zeko dan yang lainnya tercengang, dan mata para murid itu melebar, dan mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat di depan mereka. Ini terlalu menakutkan, bukan? Bagaimana Grey Z melakukannya? Pemanah itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan Grey Z. Sebelum mereka bisa bereaksi, Grey Z telah mencapai hutan kecil dengan cepat, dan dengan kilatan sosok, dia masuk ke hutan.